Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wassobi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan rahmatnya kita diberi kesehatan dan nikmat Islam sampai saat ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah memberikan kita suri teladan yang begitu sempurna sehingga kita dapat dengan jelas membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Teman-teman sekalian, akhlak sendiri merupakan perilaku yang baik dari seseorang dan sudah menjadi tabiat atau kebiasaan sehari-harinya. Untuk melihat aplikasi terbaiknya, kita harus banyak-banyak mempelajari sirah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah tauladan terbaik bagi umat Islam. Bahkan sampai dikatakan kalau akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Manusia hidup pasti memiliki akhlak. Entah itu akhlak terpuji maupun tercela. Sebutan dari akhlak terpuji adalah akhlakul karimah, akhlakul mulia, akhlakul mahmudah. Sedangkan untuk akhlak tercelanya itu mempunyai sebutan lain, yaitu akhlak jelek, akhlak buruk, dan akhlak mazmumah. Kita sebagai orang yang normal memiliki otak, pikiran, akal untuk memilih antara yang baik dan buruk. Kira-kira kita akan memilih yang mana? Tentu orang menjawab akan memilih yang baik. Begitu pula dengan akhlak kita. Kita tentu harus memiliki akhlak yang baik atau yang mulia. Kita sebagai umat muslim di akhir zaman tentunya sangat banyak godaan dari sana sini untuk menggoyahkan akidah kita, menggoyahkan perilaku dan akhlak kita. Namun kita memiliki contoh atau suri tauladan yang hasanahnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang memiliki tugas menyempurnakan akhlak. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi. Innama bu'istu li'atammimma solihal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku ditulis untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Jika melihat isi dari hadis tersebut, yang dimaksud dengan menyempurnakan akhlak itu sangatlah luas sekali. Kali ini kita akan bahas sedikit dari isi hadis tentang akhlak tersebut, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah contoh perbuatan yang baik dan patut kita tiru. Karena Nabi Muhammad SAW ini telah tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Qalam ayat 4, yang berbacakan wa innaka la'alla khuluqin adim. Artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Teman-teman sekalian, kita harus bisa menata akhlak yang baik. Entah akhlak kepada orang tua, akhlak kepada orang lain, akhlak kepada Allah, akhlak kepada segala ciptaan Allah, dan akhlak pada semuanya.
Terdapat suatu kisah menarik tentang akhlak dari seorang bocah pengembala domba. Suatu ketika, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghampiri seorang anak yang tengah mengembala domba milik majikannya. Untuk menguji kejujuran anak tersebut, Umar bin Abdul Aziz bertanya, "Nak, maukah kau jual dombaku satu kepadaku?" Si anak lantas menjawab, "Domba-domba ini bukan milikku, tapi milik majikanku." Umar tidak berhenti dan terus merayu anak tersebut untuk menjualnya. Beliau berkata, "Tapi kalau kujual satu untukku, majikanmu tidak akan tahu." Lalu anak itu menjawab, "Majikanku memang tidak tahu, tapi Allah selalu tahu, dan aku tak mau mengecewakan Tuhanku." Jika disandingkan dengan hadis Rasulullah SAW, sikap anak tadi pun sekiranya dapat menggambarkan apa itu akhlak mulia. Nabi Muhammad pernah berkata, "Kebaikan adalah apa-apa yang kamu lakukan membuat hatimu senang, sedangkan kejahatan adalah bila mana hal-hal yang kamu lakukan membuat hatimu gelisah." Jika kita lihat pada era modern ini, hal yang paling mendasar yaitu pendidikan. Pendidikan moral sangatlah amat dibutuhkan di kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Etika dan moral selayaknya diterapkan sejak dini untuk membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Beberapa contoh yang tadi saya sebutkan yang di atas tentang Umar bin Abdul Aziz itu sangatlah bagus untuk kita, karena ya semua harus memiliki akhlak yang baik dan benar. Tidak sedikit para intelektual juga tidak diberangi dengan normal dan akhlak yang baik. Contohnya seperti korupsi sudah tidak asing lagi dan menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Tidak sedikit orang yang terkena kasus asusila di negara kita ini. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang muncul akibat kurang diberangi dengan pendidikan moral yang baik ketika di bangku sekolah. Dalam hal ini, guru merupakan sosok yang diharapkan mampu memberikan akhlak dan moral kepada muridnya di zaman saat ini. Akhlak mulia merupakan sebuah kunci untuk terwujudnya kehidupan yang damai dan tentram dalam sejarah kehidupan. Telah dibuktikan seorang pemimpin yang memiliki akhlakul karimah dapat mewujudkan masyarakatnya yang damai dan sejahtera. Seorang pemimpin yang bobrok akhlaknya dapat menimbulkan keributan serta kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentunya dapat digunakan sebagai pelajaran bahwa akhlak merupakan suatu hal teramat penting untuk dipergunakan sebagai pondasi dalam segala aspek. Teman-temanku semua, menjaga akhlak dan moral yang baik merupakan sebuah tiang untuk mempertahankan kekokohan jiwa kita. Kebangkan moral, semangat, dan tekadkan terus melangkah, menggapai impian. Gapailah kesuksesan untuk orang-orang di keliling kita yang begitu menaruh harap besar terhadap diri kita masing-masing. Wujudkan segala apa yang kita inginkan dengan apa yang kita miliki, salah satunya dengan akhlakul karimah sebagaimana yang telah dicontohkan baginda Nabi SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat hilaf dalam tutur kata yang kurang baik, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.